Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dampak Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan presentasi kali ini. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang kedua ada definisi ekonomi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut dari Adam Smith. Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua ada dari Mill G.S. Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Yang ketiga ada dari Hermawan Kertajaya. Ekonomi ialah erat kaitannya dengan industri. Ekonomi inilah yang merupakan tempat melekatnya sektor industri sehingga berkembang dan tersebar di dunia. Yang ketiga ada dampak ekonomi dari COVID-19. Yang pertama yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Yang kedua, pandemi COVID ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan mengakibatkan berhentinya perusahaan serta banyak karyawan yang kena PHK. Yang ketiga, melemahnya ekonomi juga menyebabkan harga komoditas turun. Akibat dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat yaitu mengadakan program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional (BLT) dan bantuan modal usaha UMKM atau UKM. Baik, yang ketiga ada aspek yang dapat dilakukan dari sudut ekonomi dan kesehatan di masa pandemi. Aspek yang pertama yaitu menanggulangi ketidakmeratanya pelayanan kesehatan termasuk juga penyediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketersediaan alat dan obat. Aspek yang kedua yaitu perkembangan pelayanan kesehatan secara digital, konsultasi lewat email atau WA, dan berbagai platform lainnya. Sesudah pandemi berakhir, nanti maka akan lebih baik jika teknologi digital kesehatan ini dapat terus berkembang. Tentu pemerintah swasta dan masyarakat perlu mempersiapkan diri agar sekarang momentum ini dapat jadi semacam hikmah di balik kesehatan selama masa pandemi. Yang ketiga yaitu menunjukkan tuntunan perlunya keamanan kesehatan atau health security. Dalam skala nasional ini dapat meliputi perlindungan dan pemberdayaan seluruh warga negara terhadap masalah kesehatan, apalagi seperti pandemi ini juga mencakup kegiatan proteksi sosial, ketahanan, dan keamanan pangan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan hadirin sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.